Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Afrika Bandung. Berapa banyak yang siap mengalami lawatan Tuhan di ibadah yang luar biasa dan ajaib ini. Mari yang siap mengalami Tuhan. Sama-sama kita bawa ibadah ini dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Allah kami yang kami puja dan kami sembah. Atas segala kebaikan, kasih dan anugerah Tuhan. Sampai dengan hari ini, kami semua ada di dalam tangan Tuhan. Olehnya kami bersyukur dan bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami berdoa dan menyerahkan ibadah pagi ini dari awal sampai selesai hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang siap mengalami lawatan Tuhan? Mari kita mau bersorak bagi Dia Allah, sumber kekuatan. Engkaulah sumber kekuatan bagi
Siapkan hati kami untuk menerima taburan firman Tuhan. Kau berfirman lewat hamba-Mu yang kami percaya sudah diurapi oleh Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa dan sahabatku.
Shalom GB Asia Afrika, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Walaupun sementara ini masih dalam format seperti ini, tapi saya percaya dan terus berdoa Bapak Ibu selalu ada dalam perlindungan Tuhan, dalam kesehatan, dan kita nanti pasti sampai ke seberang dengan selamat. Siapapun saudara yang sedang menonton ini, yang sedang dalam kondisi sakit, saya berdoa selama pemberitaan firman Tuhan, kesembuhan sudah terjadi. Kesembuhan sedang saudara alami pada hari ini. Dan saya percaya ini akan memberkati kita semuanya, membawa kita untuk terus naik level makin dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya pada hari ini mau membagikan prinsip tentang kerajaan surga. Dan prinsip ini saya berikan judul kebutuhan dan keinginan. Kita sudah ada di dalam pandemi ini berbulan-bulan. Ada beberapa dari kita yang mungkin mengalami cabin fever, mengalami hal-hal yang mungkin tidak enak selama ini. Kalau yang biasanya sangat aktif, mungkin kali ini merasa betul-betul depresi, tertekan. Ada yang kehilangan pekerjaan tiba-tiba, ada yang gajinya mungkin dipotong, dan kebutuhan-kebutuhan yang biasanya kita hadapi hari lepas hari, dan keinginan-keinginan juga yang kita punya, itu semuanya harus tertunda. Semuanya harus budgetnya mulai tight. Dan apapun yang kita lakukan mulai terbatas. Bahkan ruang lingkup pun kita terbatas. Dan seringkali kalau kita tidak tertanam di dalam kebenaran demi kebenaran, kita gampang sekali untuk mengalami depresi pada saat ini. Oleh sebab itu, saya mau ajak Bapak Ibu untuk tertanam terus dalam firman. Karena ketika kita mengerti siapa sumber kita akan mengerti bahwa Bapa kita yang di surga itu tidak punya batas. Tidak ada batasnya. Walaupun di dalam dunia ini kita dibatasi, tapi di dalam Tuhan kita mempunyai sumber yang tidak punya batas. Oleh sebab itu terus bergantung kepada Tuhan dan selalu perkatakan firman Tuhan. Saya percaya di dalam waktunya Tuhan selalu memelihara saudara dan saya. Selalu, dan selalu tepat waktu, selalu on time. Kairosnya Tuhan selalu on time. Ya, jadi saya percaya kehidupan kita justru pada saat ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya. Oke, kebutuhan di dalam firman Tuhan, ya itu bahasa aslinya adalah kreia. Kebutuhan-kebutuhan yang diajarkan di dalam firman Tuhan itu adalah keselamatan, kasih, damai sejahtera, sukacita, karakter ilahi, tahan uji. Ya, hal-hal seperti ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang selalu Yesus utamakan di atas segala-galanya. Itu adalah kebutuhan. Kemudian kita bicara soal keinginan. Keinginan itu adalah bahasa aslinya epitomia. Dan itu mengacu kepada keinginan daging. Keinginan daging. Ya, tidak semua keinginan daging itu salah. Tapi keinginan daging itu senantiasa harus diregulasi. Harus diregulasi oleh firman Tuhan supaya tidak melenceng. Ya, supaya tidak melenceng. Jadi apa sih yang firman Tuhan ajarkan, apa yang prinsip kerajaan surga ajarkan supaya kita ngerti. Ya, kita sekarang punya banyak keinginan untuk kembali ke dalam kondisi normal. Kita punya banyak keinginan untuk melakukan perkara-perkara yang dulu kita lakukan dan sementara waktu terhambat atau bahkan kita di-stop untuk melakukan hal-hal itu. Banyak keinginan-keinginan hati kita, ya. Tapi selama kita sedang ada di rumah, selama kita ada dalam kondisi seperti ini, saya mau ajak saudara untuk justru memperhatikan kebutuhan rohani kita. Kebutuhan rohani kita akan menentukan jalan hidup kita, akan menentukan masa depan kita. Kebutuhan selalu harus beres dulu. Baru nanti keinginan, Tuhan akan regulasi dan Tuhan akan bawa keinginan itu seturut dengan rencana dan rancangan Tuhan. Dahsyat sekali Tuhan kita. Ya, Matius 6 ayat 33, ayat favorit saya, selalu mengatakan begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu adalah kebutuhan. Kita bicara soal needs and wants, bahasa Inggrisnya. Ya, needs, kebutuhan. Itu adalah kebutuhan. Itu adalah tugas kita, kebutuhan kita yang itu harus dibereskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagian keduanya, dan ini tidak bisa dibolak-balik, ada tanda koma di situ, dikatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu bicara soal keinginan manusia. Dan ini tidak bisa dibolak-balik. Tidak bisa segala sesuatu ditambahkan dahulu, baru nanti kamu cari kerajaan surga. Tidak seperti itu. Kebutuhan harus beres dulu, baru nanti keinginan
yang sudah diregulasi, yang sudah seturut dengan firman Tuhan, justru akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Jadi kebutuhan selalu beres dulu, kebutuhan selalu datang dulu, kebutuhan selalu harus diperhatikan, harus menjadi prioritas dulu, baru keinginan. Baru keinginan. Ya. Ada sebuah kisah yang luar biasa dalam firman Tuhan, dan banyak sebenarnya. Saya bagikan saudara 3 contoh saja dari perjalanan Yesus yang dia ajarkan, dan begitu konsistennya hidupnya, sampai-sampai kepada titik darah penghabisannya di atas kayu salib, dia terus mengajarkan prinsip ini. Ya. Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat mengatakan begini. Markus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai keempat mengatakan begini. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Kisah ini sangat menarik karena kisah ini adalah kisah tentang si lumpuh yang ada di atas tilam, digotong oleh temannya, dibawa ke dalam KKR atau kebaktian atau ibadah. Kalau mungkin zaman sekarang ibadah kesembuhan mungkin. Kenapa? Karena sudah tersiar kabar di mana-mana bahwa Yesus adalah sosok atau pribadi yang menyembuhkan. Yesus adalah pribadi yang memberikan mujizat. Yesus adalah pribadi yang dinanti-nantikan orang. Dan ketika ada ibadah-ibadah seperti ini, dia penuh dengan belas kasihan dan banyak mujizat terjadi di sana-sini. Dan ini tersiar kabar di mana-mana sampai-sampai firman Tuhan mengatakan sampai ketika terjadi ibadah ini tidak ada lagi tempat. Sampai di muka pintu pun saja sudah penuh sesak dengan orang. Saudara bisa bayangkan kalau saudara datang sendirian, mungkin saudara bisa nyelip-nyelip masuk ke dalam ruangan itu. Tapi ketika saudara membawa seorang lumpuh di atas tilam, itu pasti kondisinya sangat sulit. Pasti kondisinya sangat sulit. Dan kalau saya membaca kisah ini dan saya menempatkan hidup saya atau diri saya di antara mereka, saya ada kemungkinan besar Bapak Ibu pasti akan pulang. Saya tidak akan mau masuk ke situ atau memaksa masuk, apalagi yang Alkitab katakan membobok atau membuka atap yang ada di atas daripada tempat itu. Alkitab dengan jelas mengatakan mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sekali lagi, kalau saya mungkin akan kasih tahu kepada teman-teman saya akan katakan, lain kali kalau lihat Instagram post-nya atau melihat pengumuman di sosial media, kita datang 1 jam sebelum acara dimulai, supaya kita dan si lumpuh bisa ada di depan. Mungkin mereka katakan, kalau mereka betul-betul tidak punya niat, mereka mungkin akan katakan, kita pulang aja, ya. Kalau saya ada di tempat itu, kita pulang aja, besok-besok kita cari tahu di mana Yesus akan berkhotbah lagi. Kita samperin, kita ikuti, kita datang sejam sebelumnya. Dan Alkitab tidak mendokumentasikan siapa yang mengajak. Mungkin si lumpuhnya atau teman-temannya, tapi singkatnya adalah mereka ini, kelompok ini, berlima ini punya keinginan yang luar biasa. Yang luar biasa. Mereka mempunyai keinginan yang luar biasa untuk mempertemukan si lumpuh dengan Yesus. Karena mereka sudah tahu dan sudah tersiar kabar di mana-mana kalau lumpuh bertemu dengan Yesus, terjadi mujizat di mana-mana. Dan biasanya kata-kata yang diutarakan oleh Yesus ketika dalam proses penyembuhan, dalam proses mujizat, biasanya besar imanmu, angkat tilammu, berjalanlah, Tuhan menyelamatkan engkau, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan itu sudah sering mereka dengar. Dan itu kabar-kabar seperti itu cepat tersiar di Kapernaum, cepat tersiar di daerah Galilea. Sekali lagi, kalau saya pasti pulang. Kalau saya tidak mau ribet. Saya pasti akan cek schedule berikutnya.
Tapi tidak, kelompok ini akhirnya naik ke atas atap. Kenapa saya katakan ribet? Kenapa saya katakan ini sesuatu yang sangat sulit dan mereka akhirnya tetap melakukan ini? Karena ketika mereka naik ke atas atap, itu berarti mereka harus menaikkan sang lumpuh dengan tilamnya ke atas. Dan itu memerlukan sebuah usaha yang tidak mudah. Bayangkan sudah lumpuh, dinaikkan di atas tilam, itu resikonya betul-betul sangat berat. Ya, kita tidak tahu juga berapa berat tubuh daripada sang lumpuh ini. Kalau sudah lumpuh dinaikkan dengan tali ke atas, salah-salah jatuh makin lumpuh ini orang. Dan Alkitab juga tidak mendokumentasikan apakah atap itu dibuka dan memang sudah ada tempat bukaan di atas, atau mereka harus membobok atas atap itu. Untuk supaya tilam itu bisa muat masuk ke dalam. Kalau yang dibuka mungkin ruangannya hanya sekian tapi tilamnya besarnya sekian, kan berarti harus ada penyesuaian. Berarti kan mereka harus menaikkan perkakas ke atas. Mereka harus bobok dengan cepat tempat itu supaya si lumpuh bisa diturunkan tepat pada waktunya, dan sementara ini kan ibadah berjalan terus. Kalau lagi mereka sudah susah payah dengan semua proses ini, tiba-tiba ibadahnya selesai, Yesus pergi gimana? Jadi ini betul-betul ribet, ini betul-betul yang saya katakan kalau kita baca perlahan-lahan, kalau saya ada di dalam posisi mereka, saya akan pulang. Berarti Bapak Ibu, mereka mempunyai sebuah keinginan yang luar biasa. Luar biasa. Sampai mereka berusaha. Singkat cerita, akhirnya si lumpuh bisa naik sampai di atas. Dan ada proses yang begitu juga ribet dan juga tidak mudah ketika menurunkan kembali si lumpuh itu di hadapan Yesus. Saudara bisa bayangkan, sangat mengganggu dalam proses pengajaran, proses ibadah, mungkin tiba-tiba ada tilam yang turun dari atap, ada di depan orang ini. Dan ketika ini terjadi, dan ketika ini akhirnya sang lumpuh itu ada di depan Yesus. Ketika dia sampai di hadapan Yesus, apa yang terjadi? Seperti saya katakan di awal, keinginan mereka yang begitu besar, pasti mereka mengharapkan kata-kata mujizat atau kata-kata kesembuhan terhadap sang lumpuh. Setelah melewati proses yang begitu berat, begitu ribet, begitu besar risikonya. Dan akhirnya mereka berhasil dan mungkin mereka lega di saat itu. Perhatikan ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan begini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, imanmu besar, angkat tilammu dan berjalanlah. Tidak. Firman Tuhan katakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itu kalau film kartun biasanya ada bunyi begini, ngek, 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 ngek. Penonton kecewa. Ada kemungkinan besar si lumpuh itu mungkin lihat kepada teman-temannya mungkin masih di atas setelah mereka menurunkan dengan tali, dia mungkin katakan, kamu udah bilang gak bahwa saya butuh kesembuhan bukan dosa diampuni? Dia punya keinginan untuk disembuhkan, tapi justru Yesus tidak menjawab keinginannya. Yesus menjawab apa? Yesus menjawab kebutuhannya, Bapak Ibu. Kebutuhannya. Karena apa? Usut punya usut, ternyata orang lumpuh ini belum bertobat. Belum bertobat. Prinsip firman Tuhan mengatakan berarti lebih baik, dalam tanda kutip, lebih baik engkau lumpuh seumur hidup, tapi jiwamu diselamatkan. Daripada aku berikan keinginanmu engkau sembuh, tapi ujung-ujungnya kamu masuk neraka. Karena jiwamu tidak diselamatkan. Berarti Yesus adalah pribadi yang selalu menjawab kebutuhan bukan keinginan. Kebutuhan bukan keinginan. Jadi kalau kita berdoa A dijawabnya B, jangan kecewa. Kita berdoa B dijawabnya A, jangan kecewa. Berarti ada kebutuhan yang masih belum beres dalam hidup ini. Saya punya keinginan tahun lalu untuk sembuh dari kanker saya. Tapi saya mengerti bahwa kebutuhan yang paling besar dalam hidup saya adalah saya harus berubah.
Karakter saya harus makin berubah. Karakter istri saya, anak-anak saya harus makin berubah. Saya ajak mereka, yuk kita berubah di dalam Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bereskan kebutuhan kita. Maka segala sesuatunya nanti akan ditambah-tambahkan. Bukan sekedar disembuhkan, tapi Tuhan memberikan ekstra kekuatan yang luar biasa dalam hidup saya. Jadi kalau sekarang saya tahu saudara punya banyak keinginan untuk keluar dari rumah dan kemudian kembali ke dalam rutinitas dan lain sebagainya. Itu sah-sah saja. Keinginan itu sah-sah saja. Perhatikan, banyak kebutuhan yang harus kita bereskan mungkin di hadapan Tuhan. Melepaskan pengampunan, ya, belajar hidup dalam damai, belajar duduk di kaki Tuhan, kehidupan doa kita dan lain sebagainya. Minta sama Tuhan, apalagi Tuhan yang harus saya bereskan dalam hidup saya. Saya akan kejar kebutuhan-kebutuhan saya supaya beres. Dan saya percaya semua keinginan saya nanti justru akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Di akhir daripada perikop ini, akhirnya sang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan. Dan takjub orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tapi sebelum itu terjadi, dosanya sudah diampuni dulu. Kebutuhannya sudah beres dulu. Kira-kira 20 tahun yang lalu ada seorang anak muda berumur 22 tahun datang kepada saya. Dan anak muda ini mengatakan bahwa saya berdoa kepada Tuhan. Saya minta kepada Tuhan 20 juta sama Tuhan. 20 tahun lalu itu 20 juta cukup besar. Dan anak muda ini ketika saya tanya untuk apa, dia tidak mau jawab. Dia katakan bahwa ini masalah pribadi, tolong langsung doakan. Saya langsung merasa tidak genah gitu ya, tidak rasa damai. Dan saya katakan kepada dia, saya harus tahu kamu minta sama Tuhan ini untuk apa gitu ya. Ini jumlah yang tidak kecil. Dia tidak mau katakan, dan saya katakan saya tidak akan berdoa kalau kamu tidak kasih tahu sama saya yang sebenarnya. Ya, ini sudah terjadi dari jam 10 malam pembicaraan ini dan terus alot sampai akhirnya melewati jam 12 malam di rumah saya. Dan singkat cerita, ketika mulai perlahan-lahan dibuka apa yang terjadi, akhirnya dengan tangisan demi tangisan dia mulai beritahu kepada saya bahwa saya ada hutang. Saya tanya lagi sama dia, hutang di mana? Dia tetap tidak mau kasih tahu, dia katakan ini masalah pribadi. Saya tetap bersikeras untuk tidak mau mendoakan karena saya harus tahu apa yang dia lakukan. Sampai minta kepada Tuhan 20 juta. Keinginannya untuk segera dapat 20 juta. Singkat cerita, akhirnya dengan tangisan dia katakan, saya berhutang kepada kredit card. Karena saya beli baju. Sampai segitu mahalnya. Kaget saya. Saya tanya lagi, kenapa kamu beli baju sampai semahal itu? Ada masalah apa? Tetap tidak mau kasih tahu. Malah marah sama saya. Akhirnya usut punya usut. Tiba-tiba di tengah-tengah pembicaraan itu, dia berteriak dan dia katakan, saya benci sama papa saya. Saya benci sama papa saya. Saya kaget dan saya katakan, kenapa? Dari kecil saya tumbuh besar, saya dibanding-bandingkan dengan yang lain. Dan saya tumbuh besar akhirnya menjadi pribadi yang tidak punya percaya diri. Papa saya selalu memperkatakan hal-hal yang buruk, negatif, bahkan kata-kata yang sangat kasar dan kata-kata kotor keluar dari mulutnya kepada saya. Saya pahit, saya benci sama dia. Saya ketika tumbuh besar, saya menjadi pribadi yang merasa selalu kekurangan di dalam hati saya. Sehingga saya berpikir kalau saya beli baju-baju mahal itu bisa menutupi rasa tidak percaya diri. Dan ujung-ujungnya akhirnya saya berhutang segitu banyak dengan kredit card dan saya dikejar-kejar sekarang. Ayo cepat doakan saya. Saya bilang, terima kasih kamu sudah jujur. Dia sempat marah sama saya. Dia bilang, dari tadi kayak berdoanya. Kenapa sih susah amat disuruh berdoa? Saya tersenyum. Dan saya katakan kepada dia, sekarang saya akan berdoa. Karena saya sudah tahu duduk masalahnya. Tapi saya tidak akan berdoa minta 20 juta sama Tuhan. Oh, Bapak Ibu, dia marah. Dia marah, matanya terbuka besar, dia marah. Hamba Tuhan macam apa kamu?
Dia marah, dia katakan saya udah bongkar, udah kasih tahu semuanya. Kenapa perlakuanmu seperti ini, saya merasa dibohongi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya katakan saya tidak akan minta 20 juta. Tapi saya mau minta pada malam hari ini supaya kamu doa melepaskan pengampunan kepada papamu. Dia tidak mau. Dan kemudian setelah dibujuk kira-kira jam 3 pagi Bapak Ibu. Dia akhirnya setuju dan ketika dia melepaskan pengampunan dia sampai terguling-guling di bawah. Mulutnya keluar busa. Sampai begitu pahitnya sama bapaknya. Setelah selesai, saya tidak pernah mengutarakan kepada Tuhan untuk minta 20 juta karena Tuhan sudah tahu. Tapi yang lebih penting adalah kebutuhan dia. Pengampunan harus dilepaskan. Karena itu adalah akar daripada masalah kenapa sampai dia hutang 20 juta. Setelah selesai, 1 minggu setelah itu, dia hampiri papanya. Dia lepaskan pengampunan. Semuanya beres, semuanya baik. 1 minggu setelah itu, dia ada di tengah-tengah sebuah transaksi dan dia mendapatkan uang komisi 21 juta. 20 jutanya bisa langsung bayar kredit card, 1 jutanya untuk dia. Dapat bonus dari Tuhan. Ya, karena dia sudah dijawab kebutuhannya, sudah beres dalamnya, hatinya sudah dipulihkan Tuhan, kredit cardnya dipotong Bapak Ibu. Dia pulih total. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Tuhan langsung memberikan keinginan dan kebutuhannya tidak beres, langsung sama Tuhan dikasih 20 juta, dia lunaskan billingnya pada saat itu, dia lunaskan 20 juta, apakah akan dipakai lagi kredit cardnya? Oh yes, akan dipakai lagi. Dan dia terus akan berutang, dia terus akan ada di situ. Dia ada di lingkaran itu dan dia tidak akan pernah lepas dari belenggu-belenggu keterikatan itu. Dia terus merasa tidak percaya diri. Karena di balik itu semuanya ada sebuah akar yang harus dicabut. Akar kepahitan harus dicabut. Makanya kenapa? Kalau kita berdoa A dijawabnya B, jangan kecewa sama Tuhan. Tuhan lebih tahu daripada kita. Serahkan kebutuhanmu, kebutuhan rohanimu. Perbaiki kehidupanmu. Dan saya percaya nanti segala sesuatunya pasti ditambah-tambahkan sama Tuhan. Pasti ditambah-tambahkan sama Tuhan. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama mengatakan, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, Yohanes 3 ayat yang pertama. Yohanes 3 ayat yang pertama sampai yang ketiga mengatakan, dan kemudian ayat yang kedua dia katakan, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Seorang pemimpin agama Yahudi, seorang pemimpin, ya, dia konteksnya ini adalah memberikan pujian kepada Yesus. Kalau bukan Bapa yang mengirim engkau, tidak mungkin kau melakukan perkara-perkara besar ini. Sebuah pujian, acknowledgement. Makanya ada kemungkinan besar dia datang malam-malam karena dia pemimpin. Dia malu mungkin dilihat sama anak buahnya. Perhatikan ayat yang ketiga. Apakah Yesus mengatakan, biasanya kalau orang dipuji, mengatakan apa sih? Terima kasih. Oh, mana teman-temanmu yang lain? Luar biasa, ayo datang ke sini yuk, kita ngobrol-ngobrol. Tidak. Makanya kenapa kalau Yesus masih ada secara fisik di antara kita, mungkin banyak orang yang tersinggung sama dia. Karena dia tidak neko-neko, dia sama sekali tidak mau kompromi dengan hal-hal seperti itu. Dia langsung jawab straight to the point. Dia jawab kebutuhan. Ayat yang ketiga nggak ada hubungannya sama apa yang dikatakan sama orang pemimpin agama Yahudi ini. Seorang Farisi ini. Tidak ada hubungannya. Dia katakan begini di ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Hubungannya bukan terhadap konteks sebuah pujian, hubungannya langsung kepada pribadi orang itu. Kenapa? Karena pemimpin agama Yahudi, pemimpin Farisi ini tidak percaya sama kelahiran baru. Yesus langsung menjawab kebutuhannya dia, kamu harus lahir baru supaya kamu bisa melihat kerajaan Allah. Kamu nggak penting memberitahu kepada saya pujian-pujian atau menyanjung-nyanjung saya, nggak penting itu. Saya mau kamu betul-betul untuk mengerti bahwa kamu punya kebutuhan yang harus dibereskan. Harus dibereskan. Mungkin kalau sekarang saudara datang kepada saya mengatakan, Pak, bajunya bagus deh. Biasanya kalau tradisi Indonesia kan bilangnya terima kasih, atau enggak kita suka malu-malu bilang, enggak udah lama kok bajunya gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu datang kepada saya bilang,
Pak Billy bajunya bagus deh. Terus saya bilang, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Apa nggak Bapak Ibu takut sama saya langsung? Langsung katakan kepada pemimpin di gereja saudara, udah jangan undang-undang lagi tuh pendeta ngeri. Dipuji malah saya disuruh bertobat. Kira-kira seperti itu konteksnya. Karena Yesus adalah Yesus yang menjawab kebutuhan bukan keinginan. Ayat yang terakhir, Bapak Ibu, Markus 15 ayat 22 sampai 23. Ini adalah momen di mana Yesus sudah ada di kayu salib. Momen-momen terakhir dia masih memberikan contoh ini kepada kita semuanya. Markus 15 ayat 22 dan 23 mengatakan mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya tetapi ia menolaknya. Ini kalau kita baca hanya singkat-singkat saja, cepat-cepat saja, mungkin ayat ini tidak ada esensinya, hanya sekedar pemberitahuan, sekedar informasi, sekedar sejarah saja, betul. Memang ini sejarah yang patut dicatat, tapi ada esensi di balik ayat-ayat ini semuanya. Ketika digali translationnya, digali tradisinya, ini betul-betul menakjubkan. Kenapa? Karena anggur yang bercampur dengan mur adalah penangkal sakit. Dan sudah menjadi tradisi bagi tentara Romawi untuk memberikan minuman itu kepada orang-orang yang sedang disalibkan supaya ketika mereka mati, mereka matinya secara, bahasa Inggrisnya mengatakan bearable, bisa ditanggung. Shortcut, jalan pintas. Kenapa? Tidak begitu sakit rasanya. Karena penyalipan itu sakitnya luar biasa secara fisik. Sampai-sampai banyak sejarah mengatakan ketika anggur bercampur mur itu diberikan kepada mereka, itu badan yang sudah lemes, yang sudah sakit itu bisa bergerak untuk menyambut minuman itu. Bayangkan. Karena itu yang dinanti-nantikan sama orang-orang yang sedang disalib ini. Yesus menolaknya. Yesus menolak penangkal sakit. Kenapa? Yesus menolak keinginan tubuhnya. Tubuh ini kalau disakiti punya keinginan secara langsung atau tidak langsung untuk tidak mau sakit. Yesus menolak keinginan dagingnya. Saudara kalau masuk ke dalam dapur saudara pagi-pagi pegang tekok panas, pasti tangan ini akan menolak sakit. Pegang tekok panas nggak sadar kita pasti au. Nggak ada orang pegang tekok panas tangannya terus di situ. Au, tangannya di situ. Nggak ada. Pasti tangannya dilepaskan. Ibu-ibu yang masukin tangan ke dalam tas, ada peniti yang terbuka misalnya, kena peniti pasti kan sakit, tangannya pasti narik ke atas, pasti kan gitu, karena tubuh menolak sakit. Tubuh sudah didesain untuk punya keinginan untuk menolak sakit. Makanya anggur sama mur itu disambut sama orang-orang yang sedang disalib. Makanya ketika saya datang ke tour di tempat pemadam kebakaran di kota Anaheim, California, beberapa tahun yang lalu, petugas pemadam kebakaran katakan ketika saya masuk ke dalam rumah yang penuh dengan asap dalam kondisi terbakar, ketika saya harus meraba temboknya, kami SOP-nya adalah tidak bisa memegang tembok dengan tangan seperti ini. Karena nanti kalau ada strum, tangan kami ini kan menolak sakit, tapi dia akan bereaksi ke dalam, dia akan pegang itu strumnya atau kabel yang terkelupas. Bahaya, kita bisa terkena strum dan kita bisa mati. Oleh sebab itu saya harus meraba dengan tangan yang terbuka keluar. Jadi kalau ada strum saya akan tarik keluar dan saya aman. Karena tubuh ini didesain untuk tidak mau sakit. Kenapa dia tolak keinginannya? Kenapa dia tolak anggur yang bercampur dengan mur? Karena ada kebutuhan kerajaan surga yang begitu besar. Yesaya mengatakan, the lamb that is slain, anak domba Allah yang harus tercabik-cabik, dihancurkan sampai titik darah penghabisan. Kebutuhan itu lebih besar daripada matinya melalui jalan pintas. Matinya melalui sebuah cairan penangkal sakit yang menuruti keinginan dagingnya. Sampai di atas kayu salib pun dia memberikan contoh bahwa aku adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan harus beres, baru nanti keinginan aku akan tambah-tambahkan dalam hidupmu. Saya percaya kita akan melewati pandemi ini. Kita akan sampai ke seberang dengan selamat. Tapi sebelum itu terjadi, pastikan kehidupan rohanimu beres di hadapan Tuhan. Kehidupan doamu beres di hadapan Tuhan. Kalau engkau masih ada kepahitan dalam hidupmu, bereskan dengan Tuhan. Bereskan dengan orang itu. Hidup kita tidak panjang, Bapak Ibu. Ya, hidup kita sangat singkat di muka bumi ini. Lakukan yang terbaik, bertumbuh secara rohani.
nanti segala sesuatunya sudah disiapkan yang terbaik bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang dalam pergumulan ini. Saya percaya apapun yang terhilang, waktu yang terhilang, keuangan yang terhilang, apapun itu bentuknya, nanti akan Tuhan gantikan. Dan dia sudah mempersiapkan berkali-kali lipat untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat kesempatan kali ini kami bisa bertemu kembali, walaupun dalam format seperti ini. Kami percaya Tuhan, di dalam kondisi seperti ini kami terus belajar, dan kami percaya bahwa Tuhan punya maksud yang luar biasa. Tuhan tidak pernah salah, rancangan Tuhan tidak pernah salah. Dan walaupun apapun yang terjadi, kejadian-kejadian yang tidak enak di dalam muka bumi ini, tapi tangan pengasihan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Penyertaan Tuhan selalu cukup bagi kami. Perlindungan Tuhan selalu cukup bagi kami. Bahkan kesembuhan dan juga kesehatan Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami menerimanya Tuhan dengan iman, karena kami tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu, dan kami mempunyai akses kepada Bapa di surga. Karena kami adalah anak-Mu. Kami adalah anak-anak Tuhan, warga kerajaan yang mempunyai hak penuh atas semua janji-janji Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap dari kami yang menonton ini, kami dipulihkan hidupnya, kami menjadi makin dewasa di dalam Tuhan, dan kami percaya Tuhan kami akan sampai ke seberang dengan selamat bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan sudah menerima firman kebenaran ini untuk kami lakukan hari lepas hari. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami memuji kebesaran Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, kita sama-sama mengangkat tangan kita dan kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dipersiapkan yang paling indah oleh Tuhan. Lumbung-lumbungmu senantiasa dijaga oleh Tuhan. Dipenuhi oleh Tuhan. Ada perlindungan, penyertaan Tuhan, kesehatan, bahkan kesembuhan bagi saudara yang sedang sakit pada hari ini. Ada damai sejahtera, sukacita Tuhan, hikmat ilahi, melingkupi hidupmu dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kau berada. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Yesusku,